Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria inspeksi mendadak ke Pasar Baru Metro Atom sidak guna memastikan penerapan protokol kesehatan. Didampingi sejumlah petugas, Wagub memeriksa langsung kondisi pasar mulai dari ketersediaan tempat mencuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh hingga penggunaan masker dan pelindung wajah bagi pedagang. Untuk menghindari penyebaran virus corona di pasar, Wagub mengimbau agar warga mengutamakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Riza Patria juga meminta agar pedagang menaati kebijakan ganjil genap. Atur semuanya, flow-nya, pengunjungnya, jamnya dibagi, ganjil genapnya juga terlaksana sehingga para pembeli tidak khawatir untuk datang ke pasar ya. Tugas kami memastikan pasar bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga sekitar, kepada para pembeli dan harga-harga juga terjangkau ya. Swab test dan rapid test kembali digelar di sejumlah pasar di wilayah DKI Jakarta. Tidak hanya pedagang yang harus jalani tes corona, petugas PPSU juga wajib mengikuti rapid test untuk mencegah penyebaran virus corona di Jakarta. Satu persatu pedagang dan petugas di Pasar Gardu Asem menjalani rapid test dan swab test Rabu pagi. Namun ternyata masih banyak pedagang yang enggan ikut rapid test dan memilih menutup dagangannya karena takut dikarantina jika hasilnya positif corona. Kepala Puskesmas Kemayoran mengatakan ada 100 alat rapid test yang disiapkan, sementara untuk swab test hanya untuk para lansia yang rentan terinfeksi virus corona. Kita mau turun ke masyarakat biar untuk mencapai dapat data COVID yang sebenarnya. Masyarakat kita itu di pasar itu kan hilir mudik ya, banyak hilir mudik berarti keluar arus masuk orang, kemungkinan rawan COVID itu pasti ada. Ada berapa banyak alat rapid test yang disiapkan? Kita siapkan 100 Mas. Selain di Pasar Gardu Asem, Pemprov DKI Jakarta juga menggelar swab test di Pondok Pinang, Jakarta. 80 warga RW 1 ditargetkan mengikuti swab test. Warga yang diutamakan ikut swab test COVID-19 yakni warga yang dinilai rentan, seperti balita, ibu hamil, dan lansia. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Di Blok F Pasar Tanah Abang, Jakarta juga digelar rapid test dan swab test yang diikuti para pedagang, pengunjung, hingga karyawan. Pihak Puskesmas menyediakan 100 alat rapid test dan 40 alat uji swab. Masyarakat yang hasil rapid testnya reaktif akan langsung diuji swab oleh petugas. Cara ini ditempuh untuk melacak persebaran virus corona di pasar-pasar tradisional. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Warga berdesak-desakan untuk mendapatkan bantuan langsung tunai di Jombang, Jawa Timur. Warga mengabaikan jaga jarak fisik untuk mendapat bantuan sebesar Rp200.000. Warga berdesak-desakan untuk mendapat nomor antrian dalam pembagian bantuan langsung tunai dari APBD di kantor Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kota Jombang, Jawa Timur, Rabu siang. Akhirnya petugas memindahkan meja antrean untuk mengurangi kerumunan. Namun warga masih saja berdesak-desakan mengabaikan aturan jaga jarak fisik. 522 warga mendapat BLT sebesar Rp200.000. Bantuan ini disyukuri warga karena membantu perekonomian mereka di tengah pandemi. Kalau dibilang cukup ya enggak. Yang penting kan kita ada rezeki, alhamdulillah Mas ya. Warga berharap kasus penularan COVID-19 segera berhenti sehingga kondisi ekonomi mereka dapat segera pulih. Dari Jombang, Jawa Timur, Mohtar Bagus, iNews melaporkan. Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Sosial untuk membenahi data kemiskinan. Pembenahan dinilai perlu karena banyak ditemukan kasus penyaluran bantuan sosial pandemi COVID-19 yang tidak tepat sasaran. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto meminta Kementerian Sosial untuk membenahi data kemiskinan. Menurutnya hal ini harus dilakukan mengingat banyak ditemukannya kasus penyaluran bansos pandemi COVID-19 yang tidak tepat sasaran.
Yandri memberi contoh terdapat 2.000 nama di Kabupaten Cianjur yang tidak bisa dikonfirmasi validitasnya. Namun Ketua Komisi 8 itu meminta setidaknya Kementerian Sosial bisa mulai membenahi data kemiskinan seperti data Dukcapil milik Kemendagri. Carut-marut data kemiskinan yang ada di Indonesia itu bisa diselesaikan di periode Pak Menteri ini. Itu tidak terlalu sulit. Makanya kita kemarin panggil para kepala daerah di mana ini letak simpang siurannya. Kami yakin itu bukan kesalahan Kementerian Sosial, mana mungkin Menteri Sosial tahu nama langsung per orang di tingkat desa. Nah ini di mana? Apa di tingkat desanya yang kita benarin, di tingkat kecamatannya, di kabupaten, sehingga data itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Pihak Komisi 8 juga siap membantu melakukan perbaikan data, terutama dalam bekerja sama dengan Pemda, agar data kemiskinan bisa segera diperbaharui. Pemirsa, menuju era normal baru, peran media sangat penting dalam memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat, termasuk mengedukasi masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa mengundang sejumlah petinggi media nasional untuk mengikuti olahraga bersama jelang penerapan new normal di tengah pandemi COVID-19. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo didampingi oleh sejumlah pimpinan redaksi MNC Media turut hadir dalam kegiatan yang digelar di lapangan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta Pusat. Selain menjadi ajang silaturahmi dan diskusi, olahraga bersama ini juga untuk meningkatkan komunikasi antara TNI Angkatan Darat dengan media massa, sehingga informasi bisa tersampaikan dengan baik, akurat, dan transparan. Kami memang Angkatan Darat mengundang rekan-rekan media yang sebetulnya sejak dulu itu sudah kita mulai. Ya komunikasi nggak usah yang berat-berat dan nggak usah kalau ada masalah doang gitu. Jadi pada saat nggak ada masalah pun kita kumpul-kumpul, sharing informasi sambil olahraga. Ya, ini satu acara yang baik, di mana dari Mabes TNI Angkatan Darat mengundang para media di sini. Karena media itu kan jembatan ke masyarakat. Jadi saya rasa dengan hubungan seperti ini, acara seperti ini akan membuat masyarakat lebih tahu, ya karena corong masyarakat itu kan media tentang Angkatan Darat itu bagaimana, ya, sehingga tentunya kalau seperti itu akan lebih maksimal, ya. Saya menyambut baik ya, kalau bisa jangan pada tingkat Mabes TNI Angkatan Darat saja, mungkin di Kodam ya di setiap daerah itu juga melakukan hal yang sama. Jadi pendekatan itu bukan secara nasional saja, tapi juga ke daerah-daerah. Silaturahmi TNI AD dan media juga diharapkan dapat bersama melawan radikalisme dan ancaman berita bohong atau hoaks, terutama di tengah pandemi ini. Kenapa kemudian mengajak media? Ini adalah peran strategis karena setiap hoaks itu harus diverifikasi dan salah satu alat yang memverifikasinya adalah media. Harapannya kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin sehingga dapat semakin mempererat hubungan silaturahmi dan komunikasi antara TNI Angkatan Darat dan awak media. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.